Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu perkembangan dari biodiesel ini sendiri. Nah, gagasan awal perkembangan biodiesel ini adalah dari suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada tahun 80-an. Ketika petani kedelai kebingungan memasarkan hasil produksinya yang berlebihan dan harga yang anjlok di pasar. Namun dengan adanya bantuan pengetahuan dan perkembangan teknologi pada saat itu dan dukungan pemerintah, maka para petani mampu membuat bahan bakar sendiri. Para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk membantu alat-alat pertanian dan transportasi mereka sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel ini memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin dieselnya. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru, serta menjaga kualitas bilangan tenaga biodiesel yang harus sama atau lebih besar 40. Keunggulan yang terdapat pada biodiesel ini adalah dalam melakukan kendali polusi, di mana biodiesel ini lebih mudah daripada bahan bakar diesel dan fosil karena tidak mendukung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang terendah dan dapat didegradasi dari sisi lain. Secara ekonomis menguntungkan bagi negara barat, khususnya di Eropa. Kenapa keuntungan ini bisa dibilang lebih menguntungkan di negara barat dan Eropa? Karena sumber daya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu kanola dan bunga matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nadia dengan NIM 200320031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biodiesel. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan perkebunan yang dibimbing oleh Bapak Wahyu Iskandar Nasution, SSTMP. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar campuran yang terdiri dari monoalkyl ester dari panjang rantai lemak yang dipakai sebagai alternatif bahan bakar mesin diesel dan yang terbuat dari
sumber terperbarui seperti minyak nabati, misalnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jara pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Biodiesel ini tergolong bahan bakar yang dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil pertanian, antara lain dari jarak pagar, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Penggunaan biodiesel ini cukup sederhana, dapat terurai, tidak bercampur. Penggunaan biodiesel ini termasuk cukup sederhana karena dapat terurai, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas kandungan belerang atau sulfur. Biodiesel ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan solar. Di antara lain, yang pertama termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui, yang kedua tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada, yang ketiga tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang keempat yaitu kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel yang sekitaran 80% dari petroleum diesel. Yang kelima itu penggunaan biodiesel ini dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang keenam yaitu aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racun 10 kali lebih rendah daripada garam, memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitaran 200 derajat Celcius, sedangkan pada bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70%, 70 derajat Celcius. Bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak. Yang ke-8 kelebihannya yaitu hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi resiko kanker. Adapun prinsip dari proses pembuatan biodiesel ini sangat sederhana. Biodiesel ini dihasilkan melalui proses yang disebut dengan reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis, dan dari reaksi ini akan dihasilkan methyl-ester atau LT ester asam lemak dan gliserol pada gambar. Dapat dilihat pada gambar. Pada reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim pilase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan.
Namun demikian dikarenakan biaya produksi yang cukup tinggi, maka perkembangan kurang cepat. Tetapi dengan menggunakan metode Volkel biokatalitik dengan dukungan partikel biomasa telah dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang lebih murah. Reaksi transenterifikasi. Reaksi transenterifikasi ini merupakan reaksi antara trigliserida dan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak atau disebut dengan FAME dan gliserol sebagai produk samping. Dari gambar dapat dijelaskan bahwa asam karbosilat dapat terbentuk oleh reaksi karbokasi tahap kedua dengan adanya air di dalam campuran reaksi. Hal ini mendasari bahwa transesterifikasi dengan katalis asam harus berlangsung tanpa adanya air. Kehadiran air akan mengurangi hasil alkyl ester. Contoh katalis asam adalah H2SO4 yang memberikan konversi tinggi tetapi reaksi berlangsung lambat atau lebih dari 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Transenterifikasi dengan katalis basa pada umumnya berlangsung lebih cepat daripada katalis asam karena reaksi berlangsung searah. Minyak tidak boleh mengandung air agar reaksi berjalan sempurna dengan katalis basa. Namun, untuk mekanisme reaksi transesterifikasi dengan katalis basa dapat dilihat pada gambar. Tahap reaksi yang terlihat pada gambar itu terjadi 2 kali pengulangan sehingga membentuk gliserol dan alkyl ester asam lemak. Adapun kondisi produksi biodiesel dengan menggunakan katalis asam, yang pertama yaitu reaksi berlangsung pada temperatur dan tekanan rendah. Yang kedua menghasilkan konservasi yang tinggi, yaitu 98%. Yang ketiga, konservasi langsung menjadi biodiesel tanpa tahap intermediate. Yang ketiga yaitu konversi langsung menjadi biodiesel tanpa tahap intermediate. Yang keempat yaitu tidak memerlukan konstruksi peralatan yang mahal. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut. Katalis dan stearin dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dialirkan metanol hasil destila ke bagian bawah reaktor. Katalis ini yang umum digunakan adalah nitrum hidroksida atau caustic soda. Campuran bereaksi pada temperatur 150 derajat selama 1-8 jam dengan pengadukan yang kuat. Katalis yang ditambah harus cukup untuk mengkataliskan reaksi dan juga reaksi dengan asam lemak bebas. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi, lebih dari 0,% sampai 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan berbentuk dengan terlebih dahulu, membentuk emulsi dengan
metanol dan minyak, sehingga reaksi metanolis sehingga reaksi metanolisis tidak dapat terjadi. Karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas, dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol berlebih supaya minyak atau lemak yang dikonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Metanol yang diperoleh kembali dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan biodiesel selanjutnya. Pada tahap ini juga diperlukan dijaganya agar air tidak terakumulasi pada jalur pengeluaran metanol. Reaksi metanol dipisahkan, maka terdapatlah dua produk utama. Yang pertama yaitu gliserol, yang kedua metil ester. Karena adanya perbedaan densitas antara gliserol dan metil ester, maka keduanya dapat dipisahkan secara gravitasi. Gliserol terbentuk pada lapisan di bawah, sementara metil ester ini pada lapisan atas. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi ini. Yang pertama yaitu lamanya reaksi. Yang kedua ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Yang ketiga jenis katalis. Yang keempat yaitu suhu. Yang kelima yaitu pengadukan. Yang keenam lama pengendapan atau kata lainnya yaitu scaling. 7 yaitu kandungan air, dan yang terakhir yaitu metanol. Yaitu pembuatan biodiesel menggunakan minyak nabati. Yang pertama ada esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak yang bebas dalam jumlah banyak. Asam lemak yang bebas ini adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas, tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas ini adalah proses hidrolisis. Asam lemak bebas ini dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi yang biasanya bergabung dengan lemak netra. Hasil reaksi dari hidrolisis minyak sawit ini adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan mempercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas ini dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas ini lebih besar dari 1%. Jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa yang tidak lezat.
Hal ini berlaku pada minyak yang mengandung lemak tidak dapat menguap dan jumlah atom C-nya lebih besar dari 14. Nah, pembuatan biodiesel menggunakan minyak nabati ini yang kedua yaitu transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan di dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi minyak nabati ini adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan etil alkil asam lemak yang pertama dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. David dan J. Patrick. Transesterifikasi ini adalah pergantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Namun katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOH. Metanol lebih umum digunakan dalam proses transesterifikasi ini karena lebih murah dan mudah untuk didaur ulang kembali. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada proses transesterifikasi ini menggunakan alkohol lain seperti etanol. Transesterifikasi ini merupakan salah satu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi, sehingga menghasilkan metil ester atau biodiesel. Maka perlu menggunakan alkohol yang berlebihan atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Selanjutnya itu pencucian. Tujuan dari pemurnian biodiesel ini adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fasa ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fasa gliserol. Sisa katalis sebagai hidrosidanya ataupun motosidanya. Masih tertinggal pada ester metil asam lemak setelah proses pemisahan fasa gliserol dan fasa ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basah. Yang selanjutnya yaitu pengeringan biodiesel. Pengeringan ini yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakumkan selama 30 menit. Keunggulan dari penggunaan bahan bakar ini adalah dalam melakukan kontrol polusi, di mana biodiesel ini lebih mudah dan daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dan dapat didegradasi. Dari sisi lain, secara ekonomi menguntungkan negara-negara barat seperti Eropa. Karena sumbernya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional lainnya.
sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu canola dan bunga matahari. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi biodiesel. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.